Selamat sore Kak Bias, kami dari kelompok 9. Kami di sini ingin mempresentasikan objektivitas pemberian Indonesia Gelap pada media online cnnindonesia.com dan tribunnews.com menurut metode analisis sisi kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan saya Pak Dr. Fiansyah. Saya Evan De Fernanda. Saya Khairul Arifin. Saya Muhammad Fajar Rahman. Langsung saja ke slide pertamanya. Oke, yang pertama adalah latar belakang masalah. Objektivitas dalam pemberitaan itu merupakan prinsip utama yang idealnya memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat netral, berbasis fakta, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Namun dalam praktiknya berbagai tantangan seringkali muncul dan memberikan respon negatif. Beberapa tantangan utama dalam menjaga objektivitas pemberitaan di media online, khususnya pemberitaan mengenai Indonesia Gelap. Di sini ada 4 latar belakang masalah. Pertama, rumusan masalah. Bagaimana tingkat objektivitas media berita online CNN Indonesia dan tribunnews.com dalam memberitakan kasus Indonesia Gelap yang terjadi di 2025. Terus ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat objektivitas media berita online dan CNN Indonesia tribunnews.com dalam memberitakan kasus Indonesia Gelap yang terjadi di 2025. Terus yang ketiga adalah manfaat penelitian. Manfaat akademis diharapkan dapat menambah dan memperdalam kajian ilmu komunikasi massa dan komunikasi lingkungan mengenai objektivitas berita pada portal berita online CNN Indonesia dan tribunnews.com serta menggunakan metode analisis sisi kuantitatif. Terus manfaat praktis menjadikan bahan evaluasi bagi pihak portal berita online yaitu CNN Indonesia dan tribunnews.com dalam memberikan pemberitaan. Nah, yang selanjutnya ada teori atau konsep. Objektivitas berita menurut Hama 3 itu ada 3, akurasi, netralitas, dan validitas. Terus ada jurnalisme digital, sifat interaktif, dan rawan hoax. Terus media massa online menggabungkan teks, audio, video, dan interaktif. Dan selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama itu di bagian ini sampai atas fenomena Indonesia Gelap, tuntutan, dan protes masyarakat kepada pemerintahan Prabowo. Yang selanjutnya ada yang kedua di bawahnya lagi media berita online cnnindonesia.com dan tribunnews.com. Dan selanjutnya lagi ada di bawah lagi metode analisis isi kuantitatif dengan dimensi mengukur objektivitas Rahmat Ida. Dan selanjutnya lagi di sebelah kirinya itu di bawah ada akurasi, yang di tengah ada ketidakberpihakan, dan yang di paling kanan pojok itu ada validitas. Yang paling bawah itu ada objektivitas pemberitaan fenomena Indonesia Gelap, tuntutan dan protes masyarakat kepada pemerintahan Prabowo di cnnindonesia.com dan tribunnews.com. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan kuantitatif. Yang kedua itu ada metode analisis isi kuantitatif. Yang ketiga unit analisis 20 berita dari CNN dan 20 dari Tribun News Februari 2025. Yang terakhir ada sampel, purposive sampling, berita lengkap terkait hashtag Indonesia Gelap. Oke, melanjutkan metodologi penelitian. Selanjutnya, desain analisis isi. Dalam melakukan penelitian dengan metode analisis isi atau konten, penting untuk menetapkan terlebih dahulu desain analisis isi supaya untuk mengenali sebuah pesan dari isu yang ingin diangkat dalam penelitian tersebut. Selanjutnya ada unit analisis penelitian. Contohnya pada berita dari cnnindonesia.com dengan judul Aksi Indonesia Gelap. Lanjut lagi di Makassar hari ini, sorot kasus HAM yang terjadi 24 Februari 2025. Oke, di sini ada alat ukur dan hasil. Jadi ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat menghasilkan hasil yang konsisten apabila digunakan oleh beberapa peneliti atau dalam kondisi yang berbeda. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan formula Cauchy dengan rumus CR sama dengan 2M per N1 plus N2. Jadi CR itu adalah koefisien reliabilitas, M itu adalah kesepakatan kedua koder. Terus habis itu N1 adalah jumlah total kategori yang dibuat oleh koder 1, N2 adalah jumlah total kategori yang dibuat oleh koder 2. Penelitian ini menggunakan instrumen coding sheet
berdasarkan indikator objektivitas pemberitaan. Indikator tersebut mencakup kesesuaian judul dan isi, pencantuman waktu, data, pendukung, campuran fakta dan opini, ketidakberpihakan, atribusi, kompetensi sumber. Instrumen ini digunakan untuk menganalisis berita dari CNN Indonesia dan Tribun News mengenai isu #Indonesia Gelap. Di sini ada tabel berikut yang menunjukkan hasil coding berita oleh kedua coder. Yang pertama itu ada judul berita, jadi ada berita 1 dan berita 2. Kode 1-nya itu 1, kode 2-nya 1 yang untuk berita 1, dan kode 3-nya 1 untuk di berita 1, kode 1 di berita 1 untuk 1, kode 2 itu di berita 1 itu 1, kode 2 di berita 1 dan kode 2 di berita 1 dan kode 2 di berita 1 dan berita 2 di kode 1 dan kode 1 di berita 2 1, habis itu kode 1 di berita 2 1, kode 1 di berita 2 1, kode 2 di berita 1, kode 2 di berita 2 1, kode 2 di berita 2 1 dan kode 2 di berita 2 1. Dan di sini ada rumusnya, itu CR sama dengan 2M per N1 plus 2N2. Jadi di sini tuh rumusnya tuh ada CR sama dengan 2 kurung tutup per 4 plus 4 sama dengan 4 per 8 sama dengan 0,8. Karena hasil CR-nya 0,8 atau 80% lebih besar dari batas minimal 0,7 dalam kurung 70%, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini reliable. Sekian, terima kasih dari kami.